Selamat pagi para taruna, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran hari ini, sistem navigasi elektronik. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah tentang peralatan navigasi dan sumber daya yang digunakan di atas kapal. Ya. Saat ini, seorang perwira kapal memiliki segudang peralatan navigasi laut yang membuat hidupnya jauh lebih sederhana. Jadi berkat kemampuan ataupun kemajuan teknologi, terlebih lagi pelaut masa kini, itu dilatih untuk mengetahui fungsi dan pengoperasian semua peralatan navigasi modern yang menjadikan berlayar lebih lancar dan aman. Dengan fasilitas modern dan otomatisasi ini, sebuah kapal saat ini memiliki beberapa sistem peralatan navigasi canggih yang memberikan data akurat untuk pelayaran. Nah, di sini kami telah mendaftarkan beberapa jenis peralatan navigasi, baik yang lama maupun yang baru yang hadir di semua kapal komersial. Baik, kita simak di sini. Yang pertama adalah Gyro Kompas. Gyro kompas ini digunakan untuk menemukan arah ataupun haluan yang benar. Tidak seperti kompas magnetik kompas gyro tidak terhambat oleh medan magnet luar. Dan ini digunakan untuk menemukan posisi utara yang benar, yang juga merupakan poros rotasi bumi untuk menyediakan sumber arah yang stabil. Jadi sistem repeaternya harus ada platform kemudi untuk kemudi darurat. Selanjutnya adalah radar. Nah, kapal laut bergantung pada S-band dan sistem radar frekuensi X-band untuk navigasi karena dapat mendeteksi target dan menampilkan informasi di layar seperti jarak kapal dari darat, benda mengambang seperti pulau, batu, gunung, es, dan lain-lain. Kapal lain dan rintangan untuk menghindari tabrakan. Ini adalah antena berputar yang menemukan di sekitar area kapal. Ya. Yang ketiga, kompas magnetik. Kompas magnetik bekerja bersama dengan medan magnet bumi dan merupakan sarana penting alat penunjuk arah. Ini digunakan untuk mendapatkan haluan yang direncanakan untuk suatu voyage ataupun pelayaran. Nah, peralatan navigasi kapal ini biasanya dipasang di garis tengah kapal di Monkey Island ataupun di atas dek anjungan. Kompas tipe transmisi magnetik dipasang sehingga output dapat ditampilkan di panel anjungan kapal. Itu yang ketiga. Yang keempat, autopilot. Ya. Tata letak anjungan kapal dipenuhi dengan peralatan dan alat yang digunakan untuk navigasi. Nah, autopilot dianggap sebagai salah satu peralatan navigasi di anjungan paling efektif karena membantu perwira dek dalam mengendalikan kapal dengan menjaga kemudi tetap dalam autopilot yang memungkinkan mereka berkonsentrasi pada aspek operasi yang lebih luas. Baik, kemudian yang kelima ini ada ARPA ataupun Automatic Radar Plotting Area. Jadi ARPA ini adalah alat bantu radar otomatis menampilkan posisi kapal dan kapal lain di sekitarnya. Radar menampilkan posisi kapal di sekitarnya dan memilih jalur untuk kapal dengan menghindari segala jenis tabrakan. Nah, peralatan navigasi ini secara konstan memantau sekeliling kapal dan secara otomatis memperoleh jumlah target. Dalam hal ini kapal, perahu, kapal yang diam ataupun benda apung dan lain-lain, dan memplot kecepatan dan haluannya masing-masing. Nah, target ini juga menghadirkan target sebagai vektor pada layar tampilan dan terus-menerus memperbarui parameter dengan setiap putaran antena dengan menghitung titik pendekatan terhadap mereka untuk kapal sendiri dan juga waktu sebelum ini akan terjadi. Dan kemudian selanjutnya ada namanya Automatic Tracking Aid. Ya. Sama seperti ARPA, Automatic Tracking Aid ini menampilkan informasi tentang target yang dilacak dalam bentuk grafik dan numerik untuk menghasilkan tata letak yang terencana untuk haluan yang lebih aman dan terhindar daripada tabrakan. Yang ketujuh ada peralatan Speed and Distance Log Device. Ya, peralatan navigasi digunakan untuk mengukur
kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh kapal dari set point dengan menghitung yang sama. Eko Tenggo Alpanya ataupun eta kapal disesuaikan atau diberikan kepada agen ataupun otoritas pelabuhan. Yang kedelapan, Eco Sounder. Ada banyak alat navigasi kapal modern hadir di kapal, dan Eco Sounder adalah salah satu instrumen yang telah digunakan sejak hampir 100 tahun. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman air laut di bawah bagian bawah kapal menggunakan gelombang suara yang bekerja berdasarkan prinsip transmisi gelombang suara dan pulsa audio yang akan memantul dari lapisan pemantul kembali sebagai gema ke sumbernya. Yang kesembilan ada namanya Electronic Chat Display Information System ataupun ECDIS. ECDIS adalah pengembangan dalam sistem peta navigasi yang digunakan di kapal angkatan laut dan kapal niaga. Dengan menggunakan peralatan navigasi elektronik menjadi lebih mudah bagi perwira kapal untuk menentukan suatu lokasi dan mendapatkan petunjuk arah lebih mudah dari sebelumnya. Maaf. Yang ke-10 ada namanya Automatic Identification System ataupun AIS. AIS juga merupakan salah satu dari jenis sistem navigasi yang membantu menentukan posisi dan statistik navigasi kapal lainnya. AIS menggunakan saluran radio VHF sebagai pemancar dan penerima untuk mengirim dan menerima pesan antar kapal yang berupaya memenuhi banyak tanggung jawab. Nah, sesuai peraturan yang diberlakukan oleh Organisasi Maritim Internasional ataupun IMO, semua kapal penumpang dan kapal komersil lebih dari 300 gross tonnage ataupun GT dan berlayar di internasional untuk membawa transponder AIS kelas A. Ya. Kemudian yang 11, Long Range Tracking and Identification atau LRID System. LRID adalah sistem pelacakan dan identifikasi internasional yang digabungkan oleh IMO di bawah Konvensi SOLAS untuk memastikan sistem pelacakan menyeluruh untuk kapal 300 ton kotor dan di atasnya dalam pelayaran internasional di seluruh dunia. Dan peralatan maritim ini dipasang untuk meningkatkan kesadaran domain maritime ataupun maritim. Ya. Yang ke-12 adalah radar angle indicator. Saya ulang, radar angle indicator. VDR ataupun perekam data pelayaran adalah instrumen penting di antara daftar pelatihan navigasi kapal yang dipasang pada kapal untuk terus merekam informasi penting yang terkait dengan pengoperasian kapal. Ini berisi sistem rekaman suara untuk jangka waktu setidaknya 12 jam terakhir. Nah, rekaman ini didengarkan dan digunakan untuk penyelidikan jika terjadi kecelakaan. Nah, pentingnya VDR ataupun Voyage Data Recorder ini mirip dengan kotak hitam yang dipasang di pesawat, ya. Terus ada namanya Rate of Turn Indicator. Nah, alat navigasi ini menunjukkan seberapa cepat kapal berputar pada tingkat yang stabil. Jadi berguna selama pilotage dan manuver. Biasanya ditunjukkan ketika sejumlah derajat putaran kapal. Nah, tingkat perputaran kapal diukur dalam derajat per menit. Nah, alat penting ini membantu perwira kepala dalam mengemudikan kapal dengan aman. Baik, selanjutnya ada peralatan yang namanya GPS receiver. Ya, sini. Penerima Global Positioning System ataupun GPS adalah sistem display yang digunakan untuk menunjukkan posisi kapal dengan bantuan Global Positioning Satellite di orbit bumi. Nah, dengan mencatat posisi kapal, kecepatan, haluan, dan waktu yang diambil untuk menutupi jarak antara dua posisi yang ditandai dapat dihitung. Selanjutnya ada Sound Reception System. Nah, sistem akustik ini diperlukan untuk kapal dengan tipe anjungan tertutup. Ya, ini memungkinkan petugas navigasi di dalam kabin untuk mendengarkan sinyal suara seperti suling kabut ataupun suling kapal dari kapal lain di sekitarnya. Dan ini dipasang di konsol peralatan anjungan kapal dan membantu petugas navigasi untuk melakukan tugas pengawasan sesuai dengan Kolrek 1974 atau P2TL. Berikutnya ada di sini navigational light ataupun lampu-lampu navigasi, ya.
Di semua kapal, baik besar ataupun kecil, diwajibkan memiliki lampu navigasi sebagai bagian dari sistem navigasi. Nah, sistem ini diperkenalkan pada tahun 1838 oleh Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun 1849. Nah, pada tahun 1889, Konferensi Maritim Internasional didirikan oleh Amerika Serikat untuk membuat pedoman yang tepat untuk mencegah kecelakaan di laut. Nah, pada tahun 1897 peraturan ini secara resmi diadopsi secara internasional. Nah, lampu navigasi adalah salah satu peralatan navigasi paling penting yang diperlukan untuk berlayar di laut, di laut lepas maksudnya, karena memungkinkan kapal sendiri terlihat jelas oleh kapal lain di sekitarnya. Selanjutnya ada ship whistle, ya. Suling kapal dikenal dengan sebagai peluit ataupun klakson. Pada umumnya disediakan dalam dua jenis. Yang satu dioperasikan dengan menggunakan angin dan yang lainnya dioperasikan secara elektrik. Nah, suling harus beroperasi secara manual dan elektrik dari anjungan. Nah, di antara berbagai instrumen yang digunakan dalam navigasi yang sulit seperti cuaca buruk, kabut, jarak pandang yang buruk maksudnya, lalu lintas tinggi dan lain-lain. Nah, suling kapal membantu dalam menyiagakan kapal-kapal terdekat. Selama keadaan darurat, suling digunakan untuk memberitahu dan mengingatkan awak kapal dan kapal lain di sekitarnya. Kemudian di sini ada daylight signaling lamp. Ini adalah perangkat pensinyalan cahaya yang digunakan untuk pensinyalan darurat di siang hari dan juga dapat digunakan pada malam hari. Seperti instrumen kapal darurat lainnya, sumber energi untuk lampu tidak semata-mata bergantung pada daya utama kapal. Selain itu, penutup lampu harus tahan cuaca dan material yang tahan air. Selanjutnya ada pilot card, ya. Ini adalah booklet informatif yang disediakan untuk pilot kapal yang terdiri dari dimensi, draft, lingkaran putar, manuver, peralatan propulsi dan daftar alat dan instrumen navigasi kapalnya untuk manuver yang aman. Dan selanjutnya ada voyage plan atau perencanaan pelayaran. Jadi voyage plan ini harus ada di atas kapal untuk merujuk rencana voyage yang lalu atau merencanakan voyage yang akan datang. Nah, di antara berbagai bantuan untuk navigasi yang diberlakukan di kapal. Jadi voyage plan ini adalah alat bagi perwira dek untuk memastikan keselamatan kapal dari perspektif komersial dan hukum. Dan ini disiapkan dengan mengumpulkan berbagai informasi seperti cuaca, meteorologi, data kargo saat ini dan yang akan datang, termasuk data navigasi lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya ke-22 ini cukup banyak perlengkapan kapal. Maneuvering booklet, ya. Dalam booklet ini kinerja propulsi mesin dan kapal selama bermanuver di cuaca dan situasi yang berbeda dicatat untuk referensi cepat. Adapun isi daripada booklet manuver adalah terutama tentang deskripsi umum kapal, karakteristik manuver di laut dalam, kemudian karakteristik berhenti dan kontrol kecepatan di laut dalam. Selanjutnya karakteristik manuver di laut dangkal, karakteristik manuver dalam kondisi angin, karakteristik manuver pada kecepatan rendah, serta informasi tambahan lainnya. Kemudian di sini ada black ball shape, ya. Ini adalah bentuk pensinyalan siang hari yang digunakan untuk menentukan karakteristik kapal dengan susunan berbentuk bola yang berbeda. Misalnya sebuah kapal yang berlabuh jangkar akan menunjukkan bola hitam di ujung tiang forecastle, dan sebuah kapal yang tidak terkendali ataupun not under command menunjukkan dua bola hitam dalam garis vertikal pada tiang tertinggi, maksudnya tiang di atas anjungan, ya. Jadi kalau ada satu berarti kapal tersebut sedang posisi berlabuh, kemudian kalau bola-bola dua itu berarti kapal tidak bisa dikendalikan ataupun not under command. Kemudian ada ship flags, ya. Jadi berbagai jenis bendera kapal dengan warna dan rambu yang berbeda digunakan untuk menentukan posisi kapal yang bernavigasi. Nah, bendera sinyal mereka umumnya dikenal telah digunakan sejak zaman kuno dan masih digunakan di semua kapal. Ini contoh daripada nautical flag alphabet, mungkin sudah tahu masing-masing para pelautnya ataupun taruna.
Alpha artinya adalah di bawah kapal saya sedang menurunkan penyelam, jadi kapal-kapal yang melintas agar berhati-hati ya. Kemudian ada bendera Bravo di sini. Bendera Bravo berarti kapal saya sedang memuat barang-barang yang berbahaya ya, memuat ataupun membongkar barang-barang yang berbahaya. Kemudian ada bendera Charlie di sini, itu artinya yes, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini tentang peralatan navigasi dan sumber daya yang digunakan di atas kapal. Semoga ini bermanfaat semua untuk para taruna dimanapun kamu berada. Jangan lupa simak, cermati, dan catat video pembelajaran hari ini. Selanjutnya kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.